Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Sekarang doa dulu ya. Iya, ketua kelas pimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalian ingat kemarin kita bahas apa? Iya. Apa Angel? Membaca novel teks cerita sejarah kelas, Bu. Oh, punya kakak kelasnya. Beda-beda ya? Iya. Kalau kelompok 1 novelnya punya siapa? Kakak Isna. Kalau kelompok 2? Iya. Kalau kelompok 3? Iya. Oke, berarti masih ingat ya materinya ya. Sebelum kita ke materi, kita cek dulu kehadirannya ya. Aina tuh ada? Hadir, Bu. Wah, hadir. Amalia? Hadir, Bu. Hadir. Angelica? Hadir, Bu. Anida? Hadir, Bu. Ya. Elia? Hadir, Bu. Vera? Hadir, Bu. Iya. Indriani? Hadir, Bu. Ines? Hadir, Ibu. Isni? Hadir, Bu. Marcelinda? Hadir, Bu. Iya. Ani? Hadir, Bu. Iya, Ani hadir. Sipa? Hadir, Bu. Iya. Trevina? Hadir, Bu. Alen? Hadir, Bu. Iya. Jessica? Hadir, Bu. Jessica kemarin sakit? Iya, Bu. Sakit apa? Demam, Bu. Oh, demam. Jaga kesehatan ya. Untuk yang lainnya juga jaga kesehatan ya. Baik, Bu. Ya, makan yang banyak, jangan lupa minum vitamin. Jangan main hujan-hujanan ya, karena di Bogor cuacanya ekstrim dengan hujan. Oke? Iya. Materi sebelumnya tadi kan kita kalian sudah diminta untuk membaca ya. Ya, membaca apa? Novel ya. Novel siapa? Thomas. Oke. Kemarin sudah dibentuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan membentuk kelompoknya. Kita presentasi ya atas novel yang kakak kelas kalian sudah kalian baca. Bisa? Bisa. Silakan membentuk kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Yuk. Ya, silakan duduknya ya. 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 Kelompok 1 sudah siap? Ya, belum. Beda kelompok. Ya, kelompok 1 mana? Ibu. Ya, kelompok 2? Ini, Bu. Kelompok 3? Ini, Bu. Iya, ya, kelompok 1 ya. Kalau sinyal ya. Silakan kelompok 1 untuk berdiri di depan. Ya, menampilkan presentasinya. Ayo tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Anida dan di samping saya ada Isna. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Isna. Untuk Isna, saya persilakan. Baik, kelompok kami sudah menganalisis keindahan kebahasaan dari novel kelas karya Kaisna yang judulnya Aku Sebagai Antagonis. Lalu di sini ada kelompok kami, ada Natu, ada Maria, ada Nida, ada Elia, dan saya Isnu. Lalu langsung ke kata ganti orang. Di sini ada kata ganti kalimatnya panggil saja Wisna. Kalian akan tahu nama lengkapku di bagian biodata penulis. Di sini kata ganti orangnya adalah aku yang termasuk kata
kategori orang pertama, kategori orang pertama. Lalu di sini ada kalimat keduanya, menangisa tidak apa-apa jika butuh bahu bersandar, masih ada gunting yang siap sedia kau sandarkan. Kata ganti orangnya di sini adalah kau, yang dimana adalah kata ganti orang kedua. Lalu jika mereka yang berada di posisiku, apa yang mereka rasakan? Di sini menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu mereka. Lalu di sini ada kata kerja. Di sini kata kerja adalah aku tertawa bersama mereka. Di sini yang termasuk kata kerja adalah tertawa. Lalu kalimat kedua, aku merebahkan diriku di kasur yang empuk menunggu waktu sholat tiba dan sambil memegang handphone menggerakkan diriku di atas layar. Yang termasuk kata bekerja di sini adalah merebahkan, memegang dan menggerakkan. Lalu di kalimat ketiga di sini ada malam itu aku mengobrol banyak hal dengan Nala. Di sini kata kerjanya adalah mengobrol. Lalu ke kata sifat atau adjektiva di sini kalimat pertamanya ada tidak, aku tidak genit tapi aku hanya ingin orang mengenalku. Di sini kata sifatnya adalah genit. Lalu yang kedua kata sifatnya adalah pencemburu dengan kalimat aku pencemburu. Lalu kata sifat yang ketiga di sini adalah takut. Jadi kalimat aku takut. Lalu konjungsi penanda waktu. Di kalimat pertama di saat itu aku bilang mereka jahat. Di sini konjungsi penanda waktunya adalah di saat itu. Lalu kalimat kedua juga sama, saat itu, dalam kalimat saat itu waktu hampir memasuki waktu zuhur. Lalu di kalimat ketiga ada sejak saat itu sifat prasangka buruk terhadap orang lain yang tadinya bisa terobati dan kedekatanku dengan mereka muncul kembali. Itu konjungsi penanda waktunya adalah sejak saat itu. Lalu kata depan, preposisi. Kalau yang pertama, aku lahir di sebuah keluarga yang sederhana dari seorang ibu yang cantik dan hebat. Di sini kata depannya adalah di sebuah. Lalu kalimat kedua, sebenarnya tidak ada perbedaan jauh dari diriku yang berada di kelas 8. Di sini kata depannya di kelas 8. Lalu di kalimat ketiga dan kita selalu melakukan sesuatu dan banyak berbicara hal bersama di sekolah. Di sini kata depannya adalah di sekolah. Lalu kata kiasannya di sini adalah mengompori dengan kalimat banyak juga Bapak juga ikut mengompori, mereka tidak sayang padaku. Lalu kalimat langsungnya di sini ditandai dengan huruf apa sih? Tanda petik. Ya, di sini ada ini sudah malam. Kenapa kamu masih berbicara sendiri? Terus ada yang paling kedua ada sejak kapan mereka berencana makan bersama di kedai micek. Lalu di kalimat ketiga ada aku juga tidak tahu, aku tidak diajak oleh mereka. Terima kasih. Dari presentasi yang disampaikan oleh Kisni, kita bisa simpulkan bahwa kaidah kebahasaan dalam novel Aku Sebagai Antagonis ini sudah lengkap. Lengkap tidak? Lengkap. Beri tepuk tangan untuk Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diberi penilaian ya untuk presentasi kelompok 1 yang rubriknya sudah dipastikan kemarin ya. Ya. Nah untuk sekarang kelompok 2 siapa yang siap? Saya Oh, kelompok 2 yang siap. Ya, yang maju siapa? Yang presentasi? Rani dan Marcelina. Siap. Iya. Silakan untuk kedua. Ya, jangan lupa ya kelompok lainnya sambil menilai ya. Menilai penampilan dari kelompok 1 tadi. Sekarang kelompok 2. Ya. Ya. Langsung bisa. Oke. Ya. Next.
untuk kelompok 2. Yuk biar semangat kelompok 2 ini. Semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis kaidah kebiasaan dari novel Nuraga karya Nisa Raza. Jadi di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya ada Mbak Farida dan ada Rani di sini. Jadi silakan untuk Rani dimulai. Sebelum saya menjelaskan hasil analisis kaidah kebahasaan dari teks novel Nuraga, saya akan menyebutkan kaidah kebahasaan pada teks cerita sejarah. Yang pertama ada menggunakan kata ganti orang, yang kedua menggunakan kata kerja atau verba, yang ketiga menggunakan kata sifat atau adjektiva, yang keempat menggunakan konjungsi penanda waktu, yang kelima menggunakan kata depan, yang keenam menggunakan kata kiasan, dan yang terakhir menggunakan kalimat langsung. Yang pertama menggunakan kata ganti orang atau pronomina personalia. Di sini ada contohnya, namaku Anissa Raza, lahir di Bogor 4 Agustus 2005. Kata ganti orang di sini terdapat pada kata namaku sebagai kata ganti orang pertama. Yang kedua menggunakan kata kerja atau verba. Di sini contohnya ada kedua orang tuaku mengajarkan untuk mengelola keuangan dengan baik. Kata kerja di sini ditunjukkan oleh kata mengajarkan. Yang ketiga menggunakan kata sifat. Di sini contohnya, aku menjadi dekat dengan Anastasia. Dia teman yang baik dan paling pintar di kelas. Kata sifat di sini ditunjukkan oleh kata baik dan pintar. Yang keempat menggunakan konjungsi penanda waktu. Contohnya, saat naik ke kelas 8, kelas diubah. Konjungsi penanda waktu pada kalimat ini ditunjukkan oleh kata saat. Yang kelima menggunakan kata depan. Contohnya, aku hanya memperhatikan mereka dari jendela rumah. Kata depan di sini ditunjukkan oleh kata dari. Yang keenam ada kata kiasan. Contohnya, buah hati. Artinya adalah anak. Yang terakhir menggunakan kalimat langsung. Contohnya, besok tidak usah memakai anting lagi ya dek. Ujar ibuku dengan nada yang besar. Kalimat langsung di sini ditandai oleh penggunaan tanda petik pada kalimat. Baik, jadi dari presentasi ini yang dijelaskan oleh Rani dapat dijelaskan bahwa di novel Nuraga ini kaidah kebiasaannya sudah lengkap. Iya. Oke, saya tutup. Sekian, terima kasih. Oke, yang kebahasaannya. Bagus. Sudah lengkap ya, selamat. Lengkap ya. Berarti tadi kelompok 1 novelnya sudah lengkap, kaidah kebahasaannya. Kelompok 2 sudah lengkap. Berarti kita lihat kelompok 3 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bisa. Yes. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Vera Yulani dan dengan rekan saya Angel. Di sini kami akan mempresentasikan menganalisis kaidah kebahasaan novel yang berjudul Keonaran Kebenaran karya Nadia Alvelia. Baik, silakan untuk Angel menyampaikan materi.
Dia itu aku Naya. Di sini kata ganti orangnya adalah aku, yaitu kata ganti orang pertama. Yang kedua, menggunakan kata kerja verbal atau verbal. Contohnya di novel ini, di sepanjang jalan melihat langit pagi yang cerah dan sangat indah, membuat imajinasi dari awan-awan yang menggumpal di atas sana. Kata kerjanya di sini yaitu melihat langit. Yang kemudian menggunakan kata sifat atau adjektiva. Pada novel ini kata sifatnya adalah aku harus bisa melawan keegoisan diri ini. Kata sifat di sini yaitu adalah keegoisan. Kemudian yang keempat menggunakan konjungsi penanda waktu. Di novel ini konjungsi penanda waktunya ada pada kalimat, namun sejak aku SMP kami sudah seperti orang asing. Di sini konjungsi penanda waktunya itu namun sejak. Kemudian menggunakan kata depan atau preposisi. Dalam novel ini kata depannya ada di kalimat, kalau Bapak tidak ada di rumah, memang rumah terasa sangat sepi sekali. Kemudian ada kata kiasan. Di novel ini kata kiasannya ditujukan pada kalimat dengan segudang harapan yang bahkan bayi kecilnya ini tidak tahu akan sanggup menaklukkan harapan itu atau tidak. Di sini kata kiasannya yaitu bayi kecil. Dan yang terakhir menggunakan kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik pada kalimatnya. Pada novel ini kalimat langsungnya ada pada kalimat, permisi Ibu, saya izin memanggil Naya, guru mata pelajaran seni budaya ada perlu dengan Naya. Sekian dari kaidah kebahasaan novel Keonaran Kebenaran karya kakak kelas kami itu Nadia Apriani. Baik, dari materi yang sudah dijelaskan oleh Angel dapat disimpulkan bahwa kaidah kebahasaan dari novel Keonaran Kebenaran dari karya Nadia Apriani ini sudah lengkap. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ternyata yang novel di kelompok 3 juga ternyata kaidah kebahasaannya sudah lengkap juga ya. Betul? Ya, jadi dari novel 1, 2, dan 3 sudah lengkap kaidah kebahasaannya. Betul? Setelah kalian menganalisis, benar? Benar. Pertama tahapnya adalah kalian membaca, kemudian kalian analisis. Betul? Dan ternyata semuanya novel milik kakak kelas kalian itu sudah lengkap kaidah kebahasaannya. Ya. Maka hari ini kita akan membahas materi selanjutnya setelah kalian menemukan, kemudian kalian menganalisis. Nah, selanjutnya adalah jadi bantu ibunya ya. Langsung ditampilkan ya materi pembelajaran kita hari ini. Ya, yang tepat, oke. Dari pertama dulu slide-nya. Ya. Oke. Ya. Pembelajaran hari ini dengan Ibu Eka Suryani dalam pelajaran Bahasa Indonesia kita membuat teks novel atau cerita sejarah. Ini pertemuan kita kedua ya. Tuh. Ya, selanjutnya. Iya, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang harus kita capai. Ya, yang pertama 340 menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah sudah kita lakukan kemarin ya. Kalian sudah diminta untuk menemukan dan menganalisis. Nah, untuk hari ini kita akan menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaannya. Ya, kalian nanti Ibu minta untuk merancang, kemudian menciptakan dan menyusun kembali teks novel cerita sejarah pribadi kalian. Oke? Selanjutnya, dari tujuan dari indikator tadi akan ada tujuannya. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama dan kedua sudah kita lakukan, yaitu menemukan dan menganalisis. Kalau nanti untuk yang saat ini kalian diminta bertujuan untuk merancang, kemudian menyusun, kemudian menyajikan kembali novel teks cerita sejarah pribadi kalian. Mau novelnya seperti apa, Bu? Penasaran? Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke. Ya, selanjutnya, ya, teks novel atau cerita sejarah.
Apa? Masih ingat? Siapa? Masih ingat? Iya, apa? Ada suara aja. Teks yang menggambarkan sebuah peristiwa, sejarah atau asal muasal terjadinya sesuatu yang dijelaskan secara kronologis, Bu. Iya, maaf ya, namanya Rani. Ya, selanjutnya, itu dalam pengertiannya. Kemudian di kaidah kebahasaannya, untuk Palen, ada berapa kaidah kebahasaannya? Ada 7, Bu. Ada 7. Ya, 7-nya apa? Yang pertama, Mas Linda. Menggunakan kata ganti orang. Ya, yang kedua, Jessica apa? Menggunakan kata sifat. Kata sifat. Yang ketiga, Amel. Menggunakan kata kerja. Iya, yang keempat Elia. Menggunakan konjungsi penanda waktu. Iya, yang kelima yang tuh. Menggunakan kata depan. Iya, yang keenam Ines. Menggunakan kata biasa. Iya, yang ketujuh. Siapa ayo? Sifat. Oh, boleh, kita. Menggunakan kalimat langsung. Iya, kalau menggunakan kalimat langsung biasanya menggunakan tanda Ketik. Tanda ketik di awal dan di akhir ya. Ya. Oh, iya. Itu kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari juga kemarin. Ya, selanjutnya. Ya, ini ada sebuah video yang akan kalian saksikan. Kalian di sini ibu minta untuk kalian mengamati, ya, ada masalah di dalamnya. Siap untuk mengamati? Ya. Ya, kita mulai untuk mengamatinya ya. Silakan dilihat ke depan. Atau cerita sejarah pribadi. 1. Memilih topik cerita. 2. Mencatat alur peristiwa. 3. Mencatat detail cerita. 4. Menentukan sudut pandang cerita. 5. Mendiskusikan karakter tokoh. 6. Mendiskusikan latar cerita. Menyusun karakter cerita sejarah pribadi. 1. Memilih topik cerita. 2. Menentukan alur cerita yang berisi perkenalan, masalah, puncak masalah, penyelesaian, dan keputusan. 3. Detail cerita. 4. Sudut pandang cerita. 5. Karakter tokoh. 6. Latar cerita. Setiap aspek cerita sejarah diri sendiri berdasarkan kaidah dan strukturnya. Paras Nokalia Umairah. Nama saya Paras Nokalia Umairah. Saya lahir di Jakarta 8 November 1999. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah saya bernama Ali Umairah. Beliau seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan swasta besar di Jakarta. Dan ibu saya bernama Elis Kartika. Beliau seorang perawat di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Saya mempunyai satu adik perempuan bernama Putri Nazla Umairah yang manja. Pada saat saya umur 6 tahun, saya memiliki bangku sekolah dasar di SD SMP Kencana yang berada di Jalan Perunggu, Garut, Jakarta Pusat. Saya lulus SD pada tahun ajaran 2010-2011 dan menjadi bintang kelas karena saat itu saya juara umum di sekolah dengan nilai UN tertinggi. Selanjutnya, saya bersekolah di SMP Negeri 228 Jakarta. Di sana, saya bersekolah selama 3 tahun. Saya lulus pada tahun ajaran 2013-2014. Setelah saya lulus SMP, saya melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Jakarta. Di SMA, saya selalu menjadi juara kelas karena saya belajar setiap hari dengan penuh semangat. Suatu ketika, teman saya Julia mencontek tugas pelajaran bahasa Indonesia. Saat Julia mencontek tugas saya, tiba-tiba ibuku masuk ke kelas dan melihat Julia yang sedang mencontek. "Julia, kamu sedang mencontek tugas?" bentak ibuku. "Iya, Bu," jawab Julia dengan Bu. Bu guru langsung mengambil buku Julia dan buku saya. Kemudian Julia dan saya dipanggil ke ruang guru untuk menemui ibu guru. Kami berdua ditegur dan dinasihati. Kemudian diminta untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sejak saat itu saya tidak pernah mau memberikan contekan kepada teman-teman saya. Saya lebih memilih mengajarkan mereka sebagai guru sebaya. Saat ini saya masih duduk di bangku kelas 12 yang insya Allah akan lulus pada tahun depan. Target saya setelah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun,
Saya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu universitas. Lalu kebangsaan teks novel atau cerita sejarah para Notaria Ungarewa menggunakan kata ganti orang pronominal personalia. Nama saya para Notaria Ungarewa. Saya lahir di Jakarta 8 November 1999 menggunakan kata kerja verbal. Di sana, selanjutnya saya bersekolah di SMP Negeri 228 Jakarta. Di sana, saya bersekolah selama 3 tahun. Saya lulus pada tahun ajaran 2013-2014. Menggunakan kata sifat adjektifat, saya mempunyai satu anak perempuan bernama Putri Nazla Umar yang manja. Menggunakan konjungsi penanda waktu saat saya umur 6 tahun. Menggunakan kata depan preposisi di Jakarta. Kata kiasa bintang kelas yang berarti juara kelas. Menggunakan kalimat langsung. Julia, kamu sudah mencontek tugas tentang ibuku. Proses novel akan cerita sejarah para Notaria Ungarewa. Paragraf 1 berisi orientasi, paragraf 2-5 merupakan urutan peristiwa, paragraf 6 adalah reorientasi. Jemput satu teks novel atau cerita sejarah pribadimu dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan strukturnya. Topik cerita. Kalian bisa mengangkat topik cerita tentang PKL. Alur ceritanya berisi perkenalan kamu dan keluarga kamu, kemudian pendidikan kamu dari SD sampai SMP. Masalahnya saat kamu PKL di SMK. Puncak masalahnya kejadian yang menegangkan saat PKL. Penyelesaiannya masalah PKL terselesaikan. Keputusannya kembali belajar tentang PKL dan cita-cita saat nanti lulus. Dasar cerita mulai menulis cerita minimal 5 paragraf karena menyangkut alur, perkenalan, masalah, puncak masalah, penyelesaian, dan keputusan. Kemudian sudut pandang cerita. Gunakan sudut pandang orang pertama agar pembaca masuk ke dalam novel atau cerita sejarah hidup kamu. Kemudian karakter tokoh. Gambarkan tokoh secara singkat mengenai wataknya, apakah antagonis, protagonis, atau protagonis. Selanjutnya latar cerita. Gambarkanlah latar tempat, waktu, serta suasananya. Ya, silahkan kalian mulai menulis teks novel atau cerita sejarah hidup kalian. Novel ini rata-rata menyusun kerangka teks novel atau cerita sejarah pribadi. Iya. Tugas kalian adalah paham diminta untuk cerita sejarah pribadimu dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Betul? Betul. Dan diminta untuk tadi apa? Tentang PKL ya temanya. Ya. Jadi tadi video tadi itu kalian diminta untuk mengamati. Tadi kalian apa yang kalian amati? Teks novel cerita sejarah siapa? Saras, Ungarewa ya, ya. Iya. Tadi dia kaidah kebahasaannya lengkap tidak? Lengkap. Kemudian strukturnya sesuai? Sesuai. Teks cerita sejarahnya singkat tidak? Singkat. Nah tadi setelah kalian amati proses pembelajaran hari ini, kalian diminta untuk mengamati lagi. Ya, kalian kan kemarin PKL ya? Ya. Betul? Betul. PKL itu rumah sakit mana? Rumah sakit Anissa. Kalau kelompok 2 rumah sakit mana? Rumah sakit Salak. Rumah sakit Salak. Yang kelompok 3? RSUD Cibinong. RSUD Cibinong ya. Jadi kalian PKL di rumah sakit, betul? Betul. Di rumah sakit pas PKL kira-kira ada masalah nggak? Banyak masalahnya. Oke. Kan tadi kita sudah amati. Nah sekarang kalian punya permasalahan. Masalahnya adalah saat kalian PKL, apalagi tadi kalian sudah bilang banyak tuh masalahnya.
luar biasa ya. Jadi sekarang dengan kelompoknya Ibu kasih kertas ya untuk membuat novel teks cerita sejarah pribadi kalian ya. Masing-masing dapat satu, bisa dibagikan. Iya, bentar ya. Iya. Oh, dia ya? Ya, jangan kasih yang mau dulu. Ya, jangan dulu ya. Oke, sudah semua pegang ya. Untuk kalian nanti menulis novel teks cerita sejarah pribadi kalian dengan temanya itu saat PKL. Biar kalian makin ingat tuh materi atau masalah pas PKL, kalian boleh berdiskusi. Ya, silakan kalian ingat-ingat. Coba kalian kan kalian satu rumah sakit nih. Silakan diskusi masalah apa yang kalian hadapi ya. Lebih mau masalah yang mana? Iya, ya, silakan kalian diskusi. Ya, boleh. Oh, boleh ya masalahnya. Sekarang berdiskusi. Kalau Angel nggak berdiskusi, Dia bukan sebenarnya bisa diinjek tapi marahin sama materialnya. Sudah pindah mau mecahin urusan bu. Itu terjadi di depan pakai. ya, silakan coba cari semuanya masalahnya. Yang paling menarik ya masalahnya pada saat kalian PKL. Menarik semua kasih. Menarik semua. Ya. Sudah dicatat masalahnya apa? Ayo, silakan kalian pakai boleh pakai pensil boleh. Kalian sebutkan masalahnya apa ya? Ini digang polisi siapa? Si Baby sedang polisi ya? Gara-gara nggak pakai gara-gara harus bayar pajak. Si Baby nggak mau bayar Iya, coba sekarang sudah mulai ingat berarti ya masalah-masalah. Cari yang masalah paling dramatis ya saat kalian PKL. Masih ingat kan? Masih. PKL juga kan baru ya selesainya ya. Masih terekam jelas. Luar biasa. Iya. Coba ditulis masalahnya. ini apa buat PT mana ya? Aku ini Iya. Sudah ditulis masalahnya? Ya, yang pertama kalian tadi sudah mengamati, kemudian kalian berdiskusi menentukan masalahnya. Iya. Sudah semuanya sudah dapat masalahnya? Sudah. Ya, sekarang selanjutnya kalian diminta untuk mengeksplorasi masalah tersebut. Kan masalahnya sudah selesai ya, kalian juga udah naik ke kelas 12 ya, sudah sidang juga berarti kan? Ya. Berarti masalahnya juga sudah teratasi. Diingat-ingat lagi, kira-kira solusinya apa atas masalah kalian kemarin? Ya, Ada solusinya. ya pasti ada. Ya, ada solusinya. kita di Oh iya. Tapi kita harus ke MS lagi kan bisa bapak di Jeko ya? Dia jalan bagus. Iya, ada solusinya.
juga sih. Enggak. Ada solusinya tapi Ada. ada. Ditambah lagi ya. Enggak di ya terus habis itu di pindah kayak ada yang lain. Oh, gitu. Tapi kamu mau dimarahin? Ya kalau gimana juga sudah ada masalah dan solusi komunitas sudah ada solusinya. Ya saling diskusi ya. Solusinya habis. Oke, berarti semuanya sudah menemukan masalah dan menemukan solusi, betul? Betul. Ya, sekarang silakan kalian buat novel teks cerita sejarah tentang tema PKL tadi di kertas yang ibu berikan ya. Sesuai seperti yang tadi saja, seperti yang contohnya si Farah. Jadi novel cerita sejarah pribadi yang singkat tentang PKL kalian. Jangan lupa dengan kaidah kebahasaannya. Oke? Ya, silahkan dikerjakan. Ingat ya, novel teks cerita secara pribadi berarti dimulai dengan saat kalian dari keluarga kalian dulu saat kalian kecil ya. Iya, kemudian dari keluarga, terus saat SD, saat SMP, baru saat SMA yang diangkat tentang PKL-nya ya. Jangan lupa kaidah kebahasaannya yang ketujuh itu harus ada ya. Ingat ya, cerita di awal keluarganya udah beda. Kan cerita pribadi ya. Palen beda-beda ya, pribadi Palen dan pribadinya Cermina. Nanti ikut kita ya perwakilan dari kalian untuk presentasi di depan ya. Satu orang. Buat ya. Ayo dibuat teksnya. Ya sampai ke belakang mainan tuh luar biasa. Iya, ayo jangan mau kalah dengan kelompok satu sudah satu paragraf. Ayo ya semangat. Semangat menceritakan kisah hidup pribadi kalian. Ingat kisah pribadi kalian berarti nggak bisa pribadi kalian sama dengan teman kalian.
walaupun kalian bestie ya. Kalau nanti pada saat masalah mungkin sama karena satu rumah sakit bisa, tapi kan dari sudut pandangnya berbeda, betul? Baru umur 2 tahun. Dua berapa yang aku luar biasa.
kalian yang untuk tampil mewakili kelas kelompok kalian. Ayo semangat. Ayo semuanya ya. Tinggal 9 menit lagi. Wih, hebat. Nomor 3 sudah selesai. Ayo. Masih ada waktu, masih sekitar 7 menit lagi. Hebat nomor 3. Semuanya sudah? Sudah. Nah, ayo nomor 1 dan 2. Coba sambil dibaca-baca lagi kaidah pembahasannya lengkap tidak? Sudah dicek ya. Ya, untuk memudahkan kalian mengecek, Ibu sudah menyediakan form untuk lembar kegiatan tentang struktur dan kaidah pembahasannya ya. Jadi kalian tinggal cek struktur dan kaidah pembahasannya, tinggal kalian tulis ya di situ ya. Jadi kan lembar pertama itu kalian berisi teks novel cerita sejarah pribadi kalian. Nah kalau yang ini kalian tulis kaidah pembahasannya dari novel teks cerita sejarah pribadi kalian dengan strukturnya. Kira-kira orientasinya paragraf berapa, urutan peristiwa sejarahnya paragraf berapa, orientasinya paragraf berapa. Jangan lupa ditulis nama ya. Oke, ini untuk kelompok 2. Silahkan dibagikan. Ya, semua dapat. Ya, kurang satu ya. Ya, ini dicek ya. Jadi seperti tadi, seperti cerita si Farah kan tadi ada teksnya, kemudian ada strukturnya, ada kaidah pembahasannya. Sekarang sebelum kalian presentasikan, kalian juga cek dulu ya. Apakah strukturnya lengkap, kaidah pembahasannya lengkap atau tidak. Sambil buat, sambil cek. Karena kelompok 3 sudah selesai, kelompok 1 dan 2 lebih semangat lagi, lebih aktif lagi menyelesaikannya.
Dilanjutkan. Apakah kuncinya itu lengkap? Lanjutkan saja. Apa-apa. Boleh. Ya, sambil dicek, sambil kerjakan. Apa strukturnya yang pertama? Ya, ditulis dari orientasinya nanti paragraf berapa. Terus yang kedua, rangkaian peristiwanya paragraf berapa. Yang ketiga, iya, reorientasinya. Boleh? Udah? Semua? Kalian kebahasannya dulu udah? Udah? Ya ditulis di sini langsung ya. Nah, kayak tadi, kayak yang dicontoh kan yang setelah kalian amati, kalian silahkan kerjakan seperti ini. Ya, dari strukturnya, paragraf berapa, kemudian kaidah kebahasannya, satu-satu kalimatnya ditulis ya, sampai 7. Sesuai dengan teks novel cerita sejarah pribadi kalian, jangan pribadi orang lain ya. Di garis bawahi katanya. Oke, kita
kaidah kebahasan dan strukturnya. Silakan kalian temukan dan analisis dulu, ya. Boleh izin toilet katanya, coba jalan. Iya, silakan. Nanti kembali lagi ya. Ada yang mau toilet juga? Iya, berminat dari ya sendiri. Oh banyak masalahnya. Iya, ada berapa? 5. Ada 5 paragraf. Ada 1, paragraf. Ayatnya 2,
Iya. Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok Angel dari tadi terdepan. Ayo kelompok yang lain di mana ini? Sudah. Kelompok dua juga udah selesai. Wah, luar biasa. Kelompok satu gimana? Belum. Kelompok satu kita kasih semangat dulu. Iya, banyak masalahnya ya. Ya, yang siap presentasi sudah siap belum? Sudah. Perwakilannya bisa? Bisa. Yang tunjuk apa kalian yang mau? Saya mau. Ayo kita tunjuk aja ya. Iya, harus siap ya. Siap aja kan. Ibu pengen lihat kalian benar-benar semua dalam kelompok itu paham atau tidak gitu kan ya? Iya. Jangan sampai nanti tidak bisa. Iya, Pak mau? Oh, Tidak, terima kasih. harus mau dong, ya. Oke, kelompok satu bagaimana? Harus ya? Sudah. Oh, sudah. Ya, berarti sekarang kita akan presentasi ya. Setiap kelompoknya akan presentasi. Masing-masing satu kelompok satu aja yang mewakili kelompoknya dan mewakili dengan PKL-nya. Ya, masalahnya pasti berbeda-beda. Tapi dalam satu rumah sakit setidaknya kan kalian akan tahu bahwa masalah di situ seperti apa. Ya, untuk kelompok lainnya, Ibu ada pedoman persekolah presentasi. Ya, jadi kelompok lain menilai kelompok yang tangguh. Ya, apakah di situ ya kalian terlihat tidak kerja sama mereka, kemudian penggunaan bahasa yang presentasi nanti seperti apa, kemudian kaidah kebahasaannya penyusunannya lengkap atau tidak, kemudian menganalisis kebahasaannya mereka bisa atau tidak, ya seperti itu. Jadi penilaiannya ada masing-masing ada rubriknya ada 4. Poin terbesar jadi antara 0 sampai 25. Ya, kalau memang bagus sekali kamu tulis 25 ya. Tapi kalau memang masih sedang bisa kalian tulis 20 atau 15 terserah kalian. Kalian nilai teman-teman kalian ya nanti kelompok lain ya. Nanti di situ ada nama kelompok kalian tinggal masukkan kelompok satu kan yang kalian tulis nilai atau kelompok 2. Ya, jadi misalnya kelompok 1 menilai itu kan ada 2, yang satu menilai kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 berarti menilai kelompok 1 dan 3. Kelompok 3 menilai kelompok 1 dan 2. Oke, kegiatan pembelajaran kita kan yang pertama tadi kita sudah mengamati masalah itu. Ya, habis itu kita mendiskusikan masalah tersebut yang akan kalian angkat. Sudah kita lewati ya. Kemudian mengeksplorasi masalahnya. Kalian sudah diminta sama ibu mengeksplor, kemudian ketemu solusi. Ya, semuanya sudah dapat solusinya? Sudah? Sudah. Masih sibuk kayaknya ya. Oh, udah nggak sibuk udah. Oke. Ya, ini kita akan mengkomunikasikan hasil kerja kalian, yaitu menulis teks cerita sejarah pribadi kalian yang di rumah sakit tadi. Ya, dari tadi kan dimulai dari kelompok 1, sekarang kita mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu ya. Yang presentasi, yang presentasi ibu pilih siapa ya? Ibu pilih. Ya, kan duduk aja. Ayo, Jessica ya. Kasih tepuk tangan ke Jessica. Kasih nilai 25 ya? Masih nilainya 5 ya. Masih dulu tapi itu gratis paspor gratis. Info mobil Silakan. Selamat siang semuanya. Siap. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang cerita sejarah pribadi saya waktu saya PKL. Langsung saya mulai aja. Nama saya Jessica, saya lahir pada tanggal 17 Januari 2005. Saya lahir di keluarga sederhana yang terdiri dari ayah, ibu, dan kakak saya. Saya bersekolah dari SD sampai SMP di Mariwali Cibinong. Lalu saya lanjut ke sekolah di SMK Kesehatan Anissa.
Saat saya kelas 11 SMK di sekolah, saya mengadakan PKL. Kelompok kami PKL di RSUD Cibinong. Saya mengendarai motor untuk pergi ke RSUD Cibinong. Saat PKL banyak kejadian yang tidak terduga. Salah satunya yaitu saya pergi terlambat. Oleh permasalahan saya datang terlambat, apoteker marah kepada saya. "Kamu kenapa datang terlambat?" kata apoteker. Lalu saya datang terlambat karena jalan ke RSUD Cibinong sedang ada perbaikan, Bu, jawabku kepada ibu apoteker. Setelah itu, aku menjadi buah bibir di rumah sakit itu. Setelah itu, akhirnya saya pergi meminta maaf kepada ibu apoteker. Saya membawa dua tangan. Setelah itu, saya dimaafkan dan melanjutkan PKL dengan lebih baik lagi dan tidak pernah terlambat. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Pembahasannya kira-kira lengkap nggak? Lengkap. Tadi ada kata biasanya. Ya. Apa kata biasanya? Ada satu lagi. Kalau buah bibir artinya apa sih, Pak? Coba kita dengar sih Pak mau jawab apa sih, Pak? Diomongin sama orang lain. Jadi perbincangan ya atau perbincangan di buah bibir. Tadi yang kedua, Mas Elina apa yang didengar? Buah tangan artinya apa? Bibisan atau biasa disebut dengan oleh-oleh. Ya, benar Jessica. Jadi masalahnya teratasi dengan adanya oleh-oleh. Siswanya 25 ya. Ya, jangan lupa mau nilainya nilai dulu ya. Silakan. Sudah dinilai? Iya. Ya, sudah. Oke, sekarang kita ke kelompok 2. Ibu akan tunjuk siapa ya? Iya. Revina aja. Revina dari tadi saya kita konsentrasi ya coba sekarang. Iya. Salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina Panjali. Saya lahir 25 Oktober 2005. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Dan saya lulus SD pada tahun 2017, lulus SMP pada tahun 2020. Lalu saya memasuki SMA Kesehatan yang berada di Cirebon. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman PKL. Saya melakukan traveling di rumah sakit yang berada di Bogor, yaitu Rumah Sakit Salak. Bersama 4 teman saya, yaitu Rani, Marcel, Ines, dan Valen. Kami melaksanakan traveling selama 2 bulan, dimulai dari tanggal 27 Juli sampai 27 Agustus 2022. Selama saya melakukan kegiatan traveling, saya sangat senang karena mendapat ilmu baru dan pengalaman. Tapi ada pengalaman yang membuatku sedih karena aku memecahkan beberapa injeksi dan dibagi oleh ibu apoteker. Ibu apoteker itu bertanya kenapa obat bisa terjatuh. Karena aku tidak sengaja memecahkan injeksi pada saat mengantar obat di rawat inap. Karena barang yang dibawa terlalu banyak dan hanya dibawa oleh diriku sendiri. Aku tidak sengaja kesandung tanaman yang berada di kantor tangga. Jadi barang bawaan itu jatuh berserakan. Jatuh berserakan dan beberapa injeksi itu pecah. Sebagai bentuk tanggung jawabku, aku mengganti injeksi yang pecah itu dan memberi buah tangan sebagai permintaan maaf yang dan aku dengan adanya pengalaman tersebut aku semakin berhati-hati. Walaupun meskipun pengalaman tersebut kurang baik, tapi dapat memberikan pelajaran untuk saya dan bekal mendapat cita-cita sebagai apoteker. Setelah 2 bulan PKL, saya melaksanakan sidang dengan lancar dan dapat menjawab semua pertanyaan dari ibu-ibu penguji.
Coba Jessica, dengar nggak tadi masalahnya apa? Mencahin injeksi. Kenapa dia sengaja atau benar-benar mencahinnya? Nggak sengaja karena kesandung tanaman. Oke, itu tuh tadi kan masalahnya itu. Nah solusinya apa tadi? Dia mau ngasih buat tangan. Ngasih buat tangan ya. Lagi-lagi buat tangan kan. Tadi kelompok 3 juga buat tangan, kelompok 2 juga buat tangan. Yang artinya apa? Yang buat tangan? Oleh-oleh. Iya. Tadi ada kalimat langsung nggak di dalam teksnya? Ada. Kaidah pembahasannya lengkap? Lengkap. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Ini jangan lupa untuk kelompok 1 dan 3 tetap dinilai ya. Nanti nasi padang 1. Itu oleh-oleh juga ya. Oke. Siap untuk kelompok 1? Siap. Kamu kelompok 2 apa? Ya, kelompok 1 dulu ya. Siap. Oh ini yang belum aku Nama saya Lenia Safira. Di sini saya akan menceritakan cerita sejarah yang dari saya ketika PKL. Namaku Elia, aku lahir di Bogor pada tanggal 8 April 2005. Aku adalah anak pertama dari keluarga sederhana. Aku memiliki adik laki-laki yang masih berumur 8 tahun. Aku memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Cilacap 2, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 12 Depok. Sejak duduk di bangku SMP kelas 2, aku telah menentukan untuk melanjutkan pendidikan di bangku SMK. Setelah lulus dari SMP, sesuai dengan keinginanku, ayah mendaftarkanku ke salah satu sekolah kesehatan di Bogor. Jurusan yang kupilih yaitu farmasi klinis dan komunitas. Namun, aku turut merasa sedih karena tahun pertama dan kedua bersekolah dilaksanakan secara daring. Tapi hal itu tidak membuatku patah semangat. Buktinya, aku menjadi anak emas di kelas. Apa iya? Aku merasa senang. Pada akhir semester keempat, sekolah mulai melakukan pembelajaran secara tatap muka karena aku dapat bertemu langsung dengan guru-guru dan teman-teman yang aku sayangi. Semester 4 pun selesai dan liburan pun tiba. Namun, tidak dengan kami yang baru naik ke kelas 12, kami mengisi liburan dengan kegiatan praktik kerja lapangan di rumah sakit. Kebetulan saat itu saya ditempatkan di rumah sakit, adik saya berada di Jakarta. Namun saya merasa bimbang karena jarak rumah sakit yang cukup jauh dari rumah membuat saya dan teman-teman berpikir untuk mengekos. Namun pada akhirnya kami memutuskan untuk tidak mengekos karena beberapa alasan, termasuk alasan saya karena kondisi ibu di rumah yang sedang sakit dan tidak bisa ditinggal. Pada hari pertama PKL, saya dan teman-teman merasa cukup berat karena kami terlambat datang yang disebabkan oleh beberapa hal. Dan pada hari kedua cukup menyenangkan karena saya bertemu dengan teman-teman baru yang berbeda sekolah. Namun saat perjalanan pulang, hal yang tidak bisa lalu terjadi. Aku terjatuh dari motor karena jalanan yang licin. Saya dibantu oleh seorang bapak-bapak untuk menepi dan dia berkata, lain kali hati-hati ya kalau berkendara. Aku pun menjawab, baik pak, dan saya langsung melanjutkan perjalanan ke rumah. Sampai di rumah, aku menyampaikan hal yang terjadi di perjalanan pulang kepada ayah dan ibuku. Mereka sangat khawatir dan berpesan padaku agar lebih hati-hati dalam berkendara. Aku pun mendapatkan pelajaran dari 2 hari selama PKL ini. Aku berjanji akan datang lebih awal dan berhati-hati dalam berkendara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Tadi ada kata kiasannya apa kalian? Yo, kalau kalian tidak bisa jawab, berarti kalian nyanyi di rumah ya. Anak emas kalau salah. Siapa yang jadi anak emas ya? Kalian. Anak emas di mana? Anak emas di kelas, di sekolah. Anak emas itu artinya apa? Kayak anak kesayangan. Sayang tuh. Apa ya artinya? Anak emas itu kayak yang sama aja sih Oh. sebenarnya.
saudara. Kemarin menyimaknya luar biasa ya kan? Yang lain siap dibukannya? Siap dibukannya? Iya. Mau ditanya satu-satu? Boleh. Kalau kamu makan kelompok, ya. Iya, ada berapa kata kiasan di dalam teks novel cerita sejarahnya Elia Angel? Ada satu dua? Ada satu. Hanya ada satu betul? Betul. Hanya ada satu yang utama untuk Elia Angel dan teman-temannya, silakan. Iya, oke, semuanya sudah ya, sudah tampil, sudah presentasi dan kaidah pembahasannya alhamdulillah semuanya lengkap ya. Betul? Betul. Boleh kan itu baru teks yang ibu panggil satu-satu ya untuk menceritakan. Nah kan kalau yang satu rombongan ada 5, baru satu yang tampil, yang 4 ini silakan kalian mengkaji ulang kira-kira kaidah pembahasannya lengkap nggak seperti contoh-contoh yang tadi ya. Kalau lengkap, ini bagus, sebentar ya. Kalau belum lengkap, silakan dilihat lagi, dianalisis kira-kira kurangnya apa dan ditambahkan. Oke? Ya coba sekarang kalian kaji ulang, lihat dulu ya. Lihat tuh, ya kalian udah lengkap belum? Ayo, masih kurang tuh ya. Iya, cari ya kata kiasannya yang berbeda. Iya, kata kiasannya boleh yang lain ya, Angel. Ada lengkap? Kurang kalimat langsungnya ya? Iya, ditambahkan kalimat langsungnya ya. Ya, jangan kalian cari ya. Masa itu udah lengkap ya? Masih ada kurang. Apa yang kurang? Kalimat langsungnya yang ditambahkan ya di dalam teks ini. Kenapa Amalia? Amalia lengkap? Lengkap? Wih hebat, luar biasa. Ya kalau yang sudah lengkap boleh sudah, kalau yang belum lengkap silakan ditambahkan. Ya. Hitungan ke 5 sudah lengkap dikumpulkan ya per kelompok. Oke? Aduh, tidak dikerjakan. Ya semangat, hitung ya. Siap hitung? Siap. Tunggu. Oh ibu, luar biasa kelompok 1 caranya. Kelompok 3 yang belakang dulu aja, yang kelompok 1 udah semangat, sudah selesai dikumpulkan ya, kumpulkan per kelompok aja. Jangan lupa nilai presentasinya juga ya, sudah diisi. Ya. Ya, sudah mengumpulkan ya, kita kelompok 1. Belum ibu hitung sudah mengumpulkan ya, Bu. Tidak ya. Ya kan kelompok kelompok yang belakangan nyanyi ya. Ya, cuma kalau ya, biasanya selesai. Ya. Oke, sudah. Sudah. Ya, oh bisa ada yang ketinggalan. Ya. Berarti ya. Pembelajaran ini kita kesimpulan dulu ya, tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira Angel, apa yang kamu bisa simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa aja yang kamu pelajari? Yang
Kira-kira Ines paham materi hari ini? Apa yang kamu pahami? Pengertian tentang teks sejarah, terus kaidah kebahasaannya, sama cara menyusun teks novel dan cerita sejarah. Iya. Harus sesuai dengan struktur tidak? Harus sesuai. Harus kaidahnya lengkap tidak? Harus lengkap. Betul? Coba Aina tuh kaidah kebahasaan yang pertama kamu masih ingat dan kamu pahami? Apa yang pertama? Kata ganti orang. Kata ganti orang. Iya betul. Yang kedua, Amalia? Kata kerja. Paham kata kerja itu apa? Iya. Kemudian yang ketiga, yang tidak bisa tadi ikut yang kita dengan ngomong ya. Yang ketiga apa ya sih Kak? Kata sifat. Paham ya sih dengan kata sifat? Iya. Yang keempat apa Vera? Konjungsi penanda waktu. Penanda waktu. Paham? Paham. Yang kelima apa Angel? Kata kiasan. Paham Angel dengan kata kiasan? Paham Bu. Paham. Pintar. Yang keenam terpina apa? Kata depan. Paham? Paham. Yang ketujuh apa? Langsung. Terima kasih. Biasanya ditandai dengan tanda apa? Ketika apa kutip? Tanda petik. Pintar ya. Beri tepuk tangan kepada semua. Alhamdulillah ya, materi hari ini kalian sudah pahami, yaitu menulis teks cerita sejarah pribadi berdasarkan temanya yang sudah ibu tentukan, yaitu tentang ya. Kalau setelah ini nanti akan ada tugas kalian untuk tugas 1 semester atau penutup semester pertama ini, yaitu novel teks cerita sejarah pribadi seperti yang kakak kelas kalian buat seperti ini. Ini tugasnya. Jadi nanti kalian buatnya 2, ya. 1 buat kalian pribadi dan 1 lagi untuk sekolah, ya. Jadi nanti setelah kalian lulus, setidaknya kalian sudah menghasilkan 1 karya, yaitu novel karya kamu sendiri, ya. Luar biasa ya. Nanti ceritanya tentang apa ya? Ceritanya tentang sejarah pribadi hidup kalian sendiri, ya. Kalian juga kan pasti dari usia 1 tahun sampai dengan sekarang berapa? Sekitar 17 tahun pasti ada masalah yang pelik yang pernah kalian alami. Silahkan kalian tuangkan dalam bentuk tulisan, ya. Kalau misalnya perkenalannya pasti tentang dari kamu lahir, kemudian SD kamu di mana, SMP-nya, kemudian masalahnya kamu cari masalah yang terberat. Kalau tadi itu kan versi singkatnya ya, novel cerita sejarah pribadi yang singkat, ditentukan temanya juga sudah ditentukan. Kalau yang ini kalian lebih detail lagi menceritakannya, ya, seperti kakak kelas kalian yaitu Nadia, kemudian Isna dan Anissa, ya. Paham? Bu, cerita sejarahnya boleh bebas? Boleh. Ya, saya bebaskan kalian menulis teks cerita sejarah pribadi kalian. Kalian pilih masalah yang paling berat yang pernah kalian alami. Paham? Bentuknya seperti ini ya. Jadi benar-benar seperti novel cerita sejarah, seperti novel pada umumnya, ya. Nanti dijilid seperti ini kan menarik ya? Tapi lucu Bu. Iya, juga bagus. 3-3 bagus ya. Nanti kamu kalian mau buat pink boleh. Misalnya Marcelina suka warna ungu, mau warna ungu. Iya. Ya, paham tugasnya? Paham. Kemudian sebelum menutup kita saksikan dulu yuk. Ya, satu kelompok. Yuk. Ayo, serius ya. Baru saya dengar ya, seperti biasa pakai gerakan ya. Cincang-cincang tuh. Oke, 1, 2, 3, topi Saya Bunda, Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Terima kasih. Ya. Pembelajaran kali ini
perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.